Selamat berjumpa kembali pada episode video ketiga ini. Pertama-tama kami bersama tim Laboratorium Sosial Politik Bidik menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, juga rasa duka cita yang mendalam atas terjadinya peristiwa robohnya salah satu pondok pesantren yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur, di mana sudah menimbulkan korban jiwa. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat kekuatan iman. Kami menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalam. Dari peristiwa ini menjadi renungan buat saya bahwa betapa pentingnya sebuah konstruksi bangunan, ya, di mana yang namanya pondasi menjadi penopang utama dari berdirinya sebuah bangunan. Saya melihat ini dalam perspektif bernegara di sektor ekonominya. Betapa pentingnya pondasi ekonomi nasional di Indonesia. Saya mulai berpikir, ya, apakah pondasi ekonomi dalam konstruksi bangunan ekonomi nasional kita ini sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan atau dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Ini menjadi pemikiran kita bersama. Pondasi menjadi penting, ya, karena ini jadi penopang utama sebuah bangunan. Jika pondasi ini tidak kuat, ya, maka besar kemungkinan bangunan yang megah dan luas ini akan menjadi roboh. Ini yang harus kita pikirkan secara bersama. Dalam sistem konstruksi bangunan ekonomi kita, saya melihat bahwa ada pondasinya yang menurut saya ini semacam salah desain dari awal atau salah perencanaan awalnya. Seharusnya yang namanya pondasi di semua bangunan, ya, itu harusnya ada di bawah, bukan menggantung di langit. Nah, pondasi sistem ekonomi nasional kita ini saya melihat masih menggantung di langit-langit, bukan tertanam kuat di bawah. Yang dimaksud, ya, menggantung di langit ini, ya, artinya pondasi ekonomi kita, ya, bergantung pada oligarki yang ada di atas, bukan pada masyarakat, ya, rakyat yang ada di bawah. Kalau Presiden Prabowo betul-betul, ya, serius mau menghapus kemiskinan di Indonesia seperti pernah dinyatakannya sendiri, ya, secara terang benderang dalam sebuah pidatonya bahwa tidak boleh ada lagi kemiskinan di Indonesia, maka hal yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah membangun ekosistem ketahanan ekonomi rakyat. Nah, ini yang saya maksud dengan pondasi ekonomi nasional kita ada di bawah. Tapi Presiden Prabowo harus membangun ekosistem ketahanan ekonomi rakyat ini. Bagaimana caranya? Lewat badan usaha milik warga. Itu harus
ada di semua kelurahan di seluruh Indonesia. Di situ pergerakan ekonomi nasional. Jadi kalau misalnya para oligarki ini marah dengan kebijakan ekonomi Prabowo yang seperti ini, kalau ekosistem ketahanan ekonomi rakyat ini sudah terbentuk, maka meskipun oligarki ini membawa semua kekayaannya pergi ke luar negeri, hengkang dari Indonesia, Indonesia akan tetap aman. Itu yang saya maksud, pondasi ekonomi yang benar-benar tertanam kuat di bawah, yaitu melalui pembentukan ekosistem ketahanan ekonomi rakyat lewat badan usaha milik warga, disiapkan semua infrastruktur pendukungnya di bawah, ya, termasuk infrastruktur pendukung SDM-nya, ya, dan bisa mulai menggerakkan badan usaha milik warga. Dan ini beda dengan koperasi merah putih atau model stimulus ekonomi yang sekarang digembar-gemborkan oleh Airlangga Hartarto. Ini jelas beda sekali. Dan ini benar-benar berorientasi pada ekosistem ketahanan ekonomi rakyat ini. Seperti itu. Jadi saya yakin 100% bahwa Presiden Prabowo pasti berhasil. Persoalannya kemudian adalah mau apa enggak melakukan ini. Itu aja. Nah, kemudian dalam episode video kedua kemarin, ya ada seorang kawan yang mungkin merasa terganggu dengan penyampaian saya di video kedua itu, dengan menyatakan kalau cuma berkomentar gampang. Coba abang jadi presiden, bisa apa enggak? Nah, kira-kira seperti itu komentar yang disampaikan. Dan ini juga saya harus jawab juga. Saya nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Dan saya harus siap menerima apapun komentar yang disampaikan dan ditujukan kepada saya berkaitan dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Karena narasi pertanyaannya seperti itu, bangunan kalimatnya seperti itu, saya menangkap ada 3 pemahaman. Yang pertama, kawan saya ini mungkin bertanya, bisa enggak saya jadi presiden? Maka saya memahami, kalau saya harus jadi presiden lewat pemilu, pasti nggak bisa. Karena saya tahu persis bahwa sistem yang berlaku di Indonesia ini adalah sistem yang bobrok dan brengsek. Orang-orang miskin di Indonesia, meskipun dia otaknya cemerlang, nggak akan bisa diterima oleh sistem yang bobrok dan brengsek ini. Tidak akan bisa, tidak akan mungkin. Dan biaya untuk mencalonkan diri jadi presiden itu, ya, bukan sedikit, sangat mahal sekali biayanya. Nah, itulah makanya kenapa kemudian saya menyebut ini sistem yang bobrok dan brengsek. Karena di situ aja udah jelas tidak adil. Tapi kalau misalnya orang meskipun dia nggak ada otaknya, tapi dia punya banyak uang, maka dia punya kesempatan yang sangat besar untuk mencalonkan diri jadi presiden dan bahkan tidak menutup kemungkinan bisa dipilih. Nah, seperti itu. Pemahaman saya yang kedua berkaitan dengan lontaran pernyataan yang seperti itu. Jadi pemahaman keduanya adalah seolah-olah orang ini mengkonfirmasi bahwa Presiden Prabowo memang tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan ini. Padahal saya sangat yakin betul bahwa Presiden Prabowo pasti bisa. Persoalannya kemudian lagi-lagi itu, mau apa enggak Presiden Prabowo ini menggunakan metodologi seperti itu, membangun ekosistem ketahanan ekonomi rakyat, membentuk badan usaha milik warga, dan mempersiapkan semua infrastruktur pendukungnya di bawah. Saya yakin itu bisa. Seperti itu. Pemahaman ketiganya adalah
kalau saya ya diandai-andaikan menjadi presiden saat sekarang ini, ya seperti saya nyatakan tadi, itu yang akan saya lakukan. Saya akan membangun ekosistem ketahanan ekonomi rakyat, ya membentuk badan usaha milik warga di semua kelurahan di seluruh Indonesia dan mulai menjalankan model ekonomi yang pondasinya benar-benar ada di bawah, bukan menggantung di langit ya, atau tidak bergantung lagi ya kepada oligarki. Saya pikir itu aja. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.